Halo Holy Lovers, apa kabar? Pastinya hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan baik. Dan di sini saya bersama rekan saya Simon Ganesha. Ya, tentu saja. Saya Simon Ganesha. Iya, dan saya Christian. Dan hari ini kita di dalam program Happy Family dan kita akan membahas tentang cari jodoh. Wow. Bersama narasumber yang pastinya kompeten dengan hal itu ya. Wow. Yang udah punya pengalaman pastinya. Tiga ya. Ada tiga ya. Oke, bersama narasumber Bapak Joy Wasiono dan saya yakin dan percaya hari ini kita semuanya akan diberkati Tuhan. Happy family artinya semuanya harus happy dong ya. Ya. Betul ya Bro Simon ya? Happy. Ya, gitu ya. Nah, kalau bicara happy berarti kita banyak ketawanya hari ini nanti. Nah, Betul. ini ngomong-ngomong tentang cari jodoh ini ya. Cari jodoh. Nah, kapan sih sebenarnya waktu atau timeline yang tepat untuk seseorang itu bisa disebut cari jodoh? Nah, ini dia. Nah, ada orang-orang yang melihatnya, menentukannya dari sisi usia gitu ya, sekian belas tahun atau 20-an tahun baru kemudian cari jodoh. Tapi saya memperhatikan Alkitab, yang pertama dari kisah Adam dan Hawa. Ya. Jadi sebelum Hawa diciptakan kan Tuhan membawa hewan-hewan kepada Adam untuk Adam kasih nama Ya. kepada hewan-hewan itu. Tapi kemudian kitab Kejadian mencatat bahwa di antara hewan-hewan itu Adam tidak mendapati yang sepadan dengan dia. Ya. Artinya waktu dia cari-cari kan dia butuh. Betul. Dia butuh. Maka yang pertama kapan orang waktunya tepatnya cari jodoh? Yang pertama ketika dia butuh. Wah, ini Jadi dia. SD butuh nggak? Nggak butuh. Ya. Betul. Nggak butuh. SMP butuh nggak? Saya kira Enggak lah. ya kan? Masih SMA butuh nggak? Belum kayaknya. Kira juga belum gitu. Nah, kuliah saya kira kalau masih semester 1, semester 2, 3, 4 ya juga belum butuh ya. Tapi kalau semester akhir Iya. sudah mulai merintis usaha, nah itu bisa masuk dalam kategori butuh. Itu yang pertama. Yang kedua, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan dipersatukan dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi di dalam kata meninggalkan ayah dan ibu ini kan ada aspek kemandirian di sana. Ya. Seorang laki-laki siap untuk mandiri bersama dengan istrinya. Maka kapan orang tepatnya cari jodoh? Ya ketika dia sudah menapaki jalan kemandirian. Kemandirian. Nah, setidak-tidaknya ya sudah mulai bekerja, walaupun bukan juga harus berarti sudah punya mobil, sudah punya gaji Ya. puluhan juta, enggak. Ya. Tapi dia sudah belajar hidup mandiri, wah ya mungkin masih disubsidi Betul. oleh orang tua sedikit-sedikit, tapi sudah mulai belajar mandiri. Nah, itu Ya. saya kira cocok untuk cari jodoh di masa-masa seperti itu. Oke, itu garis timeline-nya ya teman-teman ya. Ya. Jadi kalau masih SD, SMP, SMA, no. Jadi itu belum butuh ya. Ya, betul Ya kan? sekali. Ya, nggak mungkin kan lagi belajar terus mikirin jodoh gitu ya. Oh, belajar cari jodoh katanya nanti. Berarti dari yang tadi tentang kesiapan, sudah siap untuk Ya. mandiri, setidaknya berarti kita juga harus siap untuk bisa menafkahi diri kita sendiri dulu ya. Betul. Kita bisa nafkahi diri sendiri dulu, baru akhirnya kita berani untuk bisa mencari jodoh. Betul nggak itu? Ya, Bang? jadi Ya. bukan hanya kemandirian finansial, tapi juga secara emosi dia juga Emosi. Ya. Oh, ya. Mandiri. gitu. Jadi jangan baper-baper lagi lah, orang-orang yang masih suka baper-baper. Belum lagi. mandiri lah itu ya. Saya kira belum cocok lah, sebab nanti kalau Yes. membangun hubungan lawan jenis, Betul. habis energinya Iya. dengan hal-hal seperti itu, emosi, marah-marah nggak jelas. Iya. Kemudian juga mandiri secara rohani. Iya. Jadi untuk berdoa, bersaat teduh, berhubungan dengan Tuhan itu tidak lagi harus disuruh-suruh, dipaksa-paksa. Kenapa? Sebab ketika dia masuk dalam rumah tangga nanti, nah, apalagi kalau dia suami, dia kan harus memimpin, dia jadi imam. Jadi kalau secara rohani pun dia belum mandiri, bagaimana nanti di dalam rumah tangga dia Iya. memimpin keluarganya. Ya. Iya. Jadi apakah dalam mencari jodoh kita perlu tanda dari Tuhan, atau memang mencari jodoh itu kita sendiri yang membuka mata berdasarkan kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan dalam firman Tuhan,
lalu kita membawa pasangan ini yang kita rasa cocok, kita bawa ke Tuhan. Ya. Atau bagaimana, Pak? Saya kira mencari tanda atau minta tanda dari Tuhan itu nggak salah. Di dalam Alkitab kan ada kisah Eliezer Ya. yang jadi mak comblangnya Ya. bagi Ishak, untuk kemudian akhirnya ketemu Ribka. Ya. Dan dia minta tanda. Betul. Siapa nanti yang kasih minum aku dan unta-untaku itulah yang Tuhan kasih. Iya. Ya. Jadi sebenarnya minta tanda itu nggak salah. Iya. Minta tanda Ya. itu nggak salah. Hanya yang menjadi minta tanda itu salah kan dalam kasus-kasus di mana orang minta tanda karena dia tidak percaya, dan setelah dikasih tanda pun dia tetap tidak percaya. Oh. Iya, iya, iya. Ini gawat nih. Dan kaitannya di dalam Alkitab yang minta tanda itu jadi Yesus gemes, sampai dapat tanda Yunus, nggak kaitannya dengan jodoh sih. Iya. Lebih kepada iman ya. Iya. Nah, lebih kepada persoalan iman, bukan persoalan jodoh. Oke. Jadi kalau minta tanda, oke, tapi ya tanda yang seperti apa dulu gitu. Yang pasti tandanya itu kan harus sesuai dengan Iya. dengan firman Tuhan gitu. Nah, kalau bicara tentang tanda yang sesuai firman Tuhan, apakah kalau orang ngomongin tanda nih, ada nih orang berdoa, aku udah berdoa lah, Iya. hanya namamu, hanya engkau yang kulihat di dalam doaku. Nah, itu gimana itu, Pak? Aduh, ini kamu itu udah pasti kamu lah, Iya. nggak lagi ada yang lain. Itu tanda atau pemaksaan diri? Itu sih bukan tanda juga. Oh, enggak. Iya, iya, iya. Pembenaran diri ya. Iya, lebih ke situ ya. Tapi tergantung juga apakah sebelumnya dengan orang tersebut dia punya kecenderungan. Artinya sudah Iya, punya perasaan. perasaan. Tidak. Nah, jadi kalau sama sekali nggak punya kecenderungan hati, nggak punya perasaan, terus di dalam Tiba-tiba doanya ada dia. muncul, ya mungkin saja. Iya. Nah, tanda sign dari Tuhan kan. Tapi kalau memang sudah punya Punya itu. sudah punya perasaan, udah rasa suka. Itu nggak termasuk tanda berarti ya? Tanda itu. Oke, Itu dibuat-buat dengar ya. ya. Jadi yang suka berdoa puasa, yang untuk jodohnya yang dia cintai, itu bukan tanda dari Tuhan. Nanti dia akan udah banyak puasa, doa, sering menghayal, pas doa, Iya. wah ini betul dari Iya, Tuhan. benar-benar. Ini dari Tuhan nih gitu ya. Makanya jalurnya sebenarnya ketemu jodoh itu kan dua jalur. Hmm. Yang pertama supranatural, yang kedua natural. Natural. Yang supranatural ini yang melibatkan tanda-tanda. Iya. Dan dia punya persyaratan, nggak punya kecenderungan Iya. hati terhadap orang tertentu. Iya. Nah, jadi dia bisa firm memang ini dari Tuhan. Iya. Gitu, masih murni. Tapi kalau sudah punya kecenderungan, lebih baik jalur natural, ya. Prinsip-prinsip firman Tuhan dipatuhi melalui persahabatan yang baik. Iya. Kira begitu. Iya, iya. Jadi dalam menentukan jodoh ini, ketika kita mencari pasangan, apakah Alkitab punya ketentuan-ketentuan sendiri yang menjadi standar kita dalam memilih pasangan atau tidak itu, Pak? Ada 2 Korintus pasal 6 ayat 14 sampai 15, janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang Ya. tak percaya. Kata tidak seimbang itu dalam bahasa asli Alkitabnya heterozygos. Iya. Hetero itu berbeda, zygos itu kuk. Jadi janganlah jadi pasangan dengan kuk yang berbeda. Nah, kalau kita dalami ini ternyata memang konteksnya itu bicara antara orang percaya dengan tak percaya. Tapi kita bisa implikasikan juga dengan non Kristen. Itu tentu saja pasti sudah tidak seimbang. Tapi walaupun sama-sama Kristen, bisa jadi juga hukumnya tidak seimbang. Iya. Yang satu cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, suka melayani. Yang satu ya gereja hanya 2 kali dalam setahun. Orang yang seperti ini kan hukumnya tidak akan seimbang. Iya. Nah, seperti misalnya sapi gitu ya, ada sapi besar, Sapi lalu kecil. Iya. disanding dengan keledai, lalu dipasang kuk, bisa nggak membajak? Bisa, tapi pasti susah payah. Iya. Dan Iya. ini sudah terjadi. Ini kita Iya. lihat ada pasangan-pasangan yang tidak seimbang, hukumnya itu nggak sama, ya menikah dan akhirnya begitu. Harus berdoa 20 tahun supaya suami bertobat Iya. gitu. Oh, Kristen, tapi nggak seimbang dari awal. Betul. Berat juga ya. Ya. Berat. Jadi Jadi, standarnya pertama percaya kepada Yesus, ya. ya kan? Iya. Seimbang. Ya, yang kedua sevisi. Percaya kepada Tuhan dan sevisi. Sevisi itu tadi sudah mencakup keseimbangan tadi ya.
kuk yang sepadan. Betul. Jadi kalau memang kita melayani Tuhan, ya baik juga punya pasangan hidup yang melayani Tuhan. Iya. Jadi berapa tahunkah idealnya orang dalam membangun hubungan dengan pasangannya sebelum dia masuk ke dalam jenjang pernikahan? Membangun hubungan ya. Ya. Kalau membangun hubungan saya kira 2-3 tahun cukup, sebab terlalu lama juga Iya. Enak ya. Habis modal, Bro. Habis modal. Habis modal. Gimana Daniel? banyak akhirnya kandas. Iya. Kandas. Ada sih, ada yang 7 Bertahan, tahun, ya. 9 tahun, tapi nggak banyak, kebanyakan Iya. kandas. Iya. Jadi apakah bisa disebut? Jadi gini, kan mereka ini jodohku ini. Mereka jalani hubungan, Iya. ya kan? Jadi dalam konsep Alkitab sendiri, kalau jodoh itu atau hubungan yang sepadan tadi, itu harus sampai pernikahan. Apakah bisa nanti di tengah perjalanan berhenti? Dalam pemahaman saya, ada yang berkatakan jodoh itu di tangan Tuhan. Iya, benar. Ada juga yang berkata jodoh itu di tangan kita sendiri. Iya. Yang asli-aslinya jodoh di tangan Tuhan itu kan hanya Adam dan Hawa. Adam dan Hawa. Iya, iya, benar, setuju ini. Adam nggak tahu-tahu soal jodoh waktu itu, tapi Langsung dikasih. kasih Hawa Iya. gitu ya. Itu yang secara langsung dijodohkan Tuhan. Tapi kalau untuk kita masa kini, saya percaya sinergi itu antara pilihan kita dan karya Allah. Oh. Jadi ndak juga sepenuhnya hanya kita ya, jodoh di tangan kita. Saya yakin Allah turut bekerja dan membuat segala sesuatu bekerja untuk mendatangkan kebaikan juga dalam hal jodoh. Nah, ketika kemudian ketemu dengan seorang yang kita pikir ini jodohku, kan gitu, tapi ternyata kandas. Nah, itu bisa disebabkan yang pertama karena ndak peka dengan kehendak Tuhan, nggak peka dengan suara Tuhan. Iya. Ya berpikir bahwa ya Tuhan bilang jodoh, padahal nggak Tuhan bilang gitu ya. Ya nggak Tuhan bilang. Itu yang bikin hubungan Kandas. Oke. Karena banyak sekali orang bilang ini jodoh dari Tuhan. Ya. Ingat ya, jodoh itu yang dari Tuhan itu cuma Adam dan Hawa ya. Karena ada yang bilang jodoh dari Tuhan, tapi waktu udah putus marah-marah sama Tuhan. Ya. Nah, jadi saya rasa ini nggak fair dong gitu ya. Tuhan menetapkan dan memilih, tapi kan Tuhan tidak menghilangkan yang namanya kehendak bebas. Betul. Jadi salah satu bentuk wujud kehendak bebas itu kan juga rasa cinta, rasa sayang, dan kemudian memilih orang yang kemudian dengan siapa kita menikah. Itu kan wujud perwujudan dari free will juga, kehendak bebas. Jadi kan Tuhan sangat menghormati free will-nya manusia. Betul. Tapi di dalam kita memilih berdasarkan kehendak bebas kan Allah turut bekerja, gitu kan. Nah, melalui hamba Tuhan, melalui teman-teman kan kita bisa terima masukan tentang orang yang dengannya kita sedang bergaul. Nah, ada beberapa orang yang sebenarnya dapat sign, betul, gitu ya, bahwa ini sebenarnya nggak baik. Kayaknya kalau kamu dengan dia itu nanti nggak bagus nih, kamu nggak sepadan. Ya, tapi dia tetap mengeraskan hati. Nah, kalau kemudian kandas dan gagal, jangan bilang nggak disetujui Tuhan, lalu marah-marah sama Tuhan. Tapi sekali lagi, jodoh itu kita yang memilih, tapi di dalamnya Allah turut tangan serta untuk mendatangkan kebaikan. Berarti bagaimana? Kayaknya jawaban ini juga sesuai mungkin dengan orang yang hamil di luar nikah ya. Jadi hamil luar nikah mau nggak mau harus menikah. Karena sudah tekdung dulu, ya dipaksa menikah. Apakah itu bisa juga dibilang jodoh dari Tuhan atau tidak ya? Saya pernah berdiskusi dengan hamba-hamba Tuhan senior soal ini, dan kelihatannya kesimpulannya walaupun sudah hamil, ini nggak belum umum ya. Tapi saya sendiri berpendapat, yang nggak harus sama ya dengan Holy Lovers atau hamba-hamba Tuhan yang lain. Saya sendiri berpendapat kalaupun sudah hamil di luar nikah tidak harus menikah. Nggak harus menikah. Kalau ternyata akhirnya kandas juga. Kandas juga. Ujung perceraian, penderitaan dan sebagainya. Lebih baik ya kalau memang si cowok misalnya nggak takut Tuhan, ya udah kadung mengandung, dia udah kandung hamil, ya udah besarkan aja anaknya. Ya lahir,
sambil berdoa, mohon kasih karunia Tuhan, minta ampun. Iya. Dan ada orang-orang yang akhirnya bertemu dengan Pasangan. pria yang mau menerima keadaan seperti itu dan hidup rumah tangga mereka Bahagia. Oke. daripada Dipaksa. harus Dipaksakan. menikah dengan orang yang udah Iya. dari awal kita tahu ini pasti hancur gitu. Iya, benar. Nah, Karena Oke. mungkin itu tadi cinta ditolak. Tinder bertindak. Iya itu. Jadi apa ya? Dunia banyak sekali mengajarkan hal-hal yang secara singkat, secara gampang untuk mendapatkan pasangan gitu ya. Jadi karena keinginan kita bisa jatuh dalam dosa. Iya. Nah untuk hal itu tadi kalau dikasih tahu ada standar mutlak itu adalah percaya Tuhan ya. Percaya. Nah, ini ada juga yang disampaikan orang tua, oh nggak boleh, kamu harus ini orang ini gitu ya, sukunya suku ini, Iya. kamu harus orang kaya gitu ya, Bebet harus bobotnya seimbang lah. semua dikasih tahu, kumisnya harus panjang gitu ya, gitu. Jadi itu gimana? Ya, jadi boleh saja seorang anak gadis, seorang pria ataupun orang tua menyampaikan kriteria-kriteria, tapi Iya. saya menyebutnya sebagai kriteria sekunder. Yang kita tidak boleh langgar itu adalah kriteria primer. Apa itu? Percaya kepada Tuhan Yesus Ya. dan sevisi. Ya. Nah ini harus dipegang. Kalau saya ketemu dengan orang nggak percaya atau dia orang percaya tapi kayaknya nggak sevisi, Iya, gitu. Nah ini jangan. ya, Harus dia orang percaya dan sevisi. Ini mutlak. Iya. Ya. Nah masalah kemudian yang sekunder, pengennya orang Batak ternyata dapat Tionghoa misalnya, Iya. atau pengen Tionghoa dapat orang Orang Jawa India, gitu. misalnya, Oke. orang Jawa Iya. gitu. Pengennya S2 ternyata hanya tamat SD. pengennya begini, ternyata begitu. Iya. gitu. Ya. Bagi saya itu standar tidak mutlak, itu sekunder. Tapi yang paling penting juga jangan primer ditukar jadi sekunder, Iya. sekunder ditukar jadi primer. Primer, Oke. benar. Nah, ada orang tua yang karena ya dia kaya, sudah punya penghasilan besar, sudah Iya. punya rumah. Iya. Ya, walaupun gerejanya jarang, ya udahlah, nggak apa-apa lah anakku. Nah, gitu kan. Akhirnya ya gitu, rumah tangganya hancur berantakan. Bagi saya karir bisa dibangun, uang bisa dicari, Iya. Iya. tapi iman itu sulit dibantu. Iya. Setuju. Betul, betul. Di Iya. Alkitab nggak ada istilah pacaran nih. Nggak ada. Adanya kan tunangan. 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 Jadi bagaimana dengan kalau kita tarik ke zaman sekarang Ya. dengan konsep hidup anak-anak muda yang ini pacaran. Iya. Nah, itu gimana sih Pak ya? Ya, seperti tadi Bro Simon katakan di Alkitab nggak ada pacaran. Heeh. Gitu. Jadi saya sendiri di gereja lokal tidak mengizinkan pacaran dan tidak mengadopsi istilah pacaran. Tapi yang kita pakai adalah pranikah. Ya. Gitu. Nah, siapa yang masuk ke pranikah? Yang pertama yang tadi dua, nah, mereka yang sudah butuh Ya. dan sudah Siap. mandiri. Lalu kemudian mereka kemudian melapor Ya. pada gembala untuk dibimbing pranikah. Sebenarnya pranikah ini dimulai dari penjajakan gitu. Jadi bukan harus dia mau menikah dulu baru Ya. dimasukkan ke kelas Pranikah. Pranikah. Nah, sebenarnya mulai dari bergaul, berteman-teman Ya. dekat itu sebenarnya ya harus dimulai dia apa? Dibimbing supaya nanti jangan salah jalan. Ya. Gitu. Jadi sebenarnya dalam pergaulan sampai ke menikah itu ada 3 fase. Fase yang pertama, fase di mana anak muda masih harus menjaga hati, fokus belajar, ya fokus melayani Tuhan, Ya. fokus untuk membangun hidup. Nah itu kapan? Ketika dia belum mandiri dan belum butuh. Iya. Nah itu dia harus jaga hati. Yang kedua adalah fase di mana dia mulai mencari pasangan hidup. Iya. Nah, fase mencari pasangan hidup, tapi yang dicari harus sesuai dengan standar firman Tuhan. Ya. Iya. Standarnya tadi apa? Percaya dan sevisi. Ya. Soal primer ya kalau dapat, yang sekunder kalau dapat puji Tuhan, kalau enggak juga tidak harus Ya. dipaksakan yang sekunder. Nah, fase ketiga adalah fase berhubungan. Masuk dalam hubungan pranikah sebelum menikah. Ya. Nah, ini yang harus kemudian dijalani dengan kekudusan, Iya. prinsip-prinsip firman Tuhan gitu. Oke. Oke, saya rasa sih ini ada banyak hal yang kita pelajari hari ini ya, Holy Lovers. Dan mungkin tentunya masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang
di hati kita sama saat ini. Teman-teman bisa tulis di komen nanti di bawah. Ada closing statement yang bisa disampaikan oleh Pak Joy untuk tag kita hari ini ya kan? Ya. Jadi salah kalau istilah pacaran ya, salah memilih pacar masih bisa putus, tapi kalau salah suami atau salah istri nggak bisa putus. Iya. Nah, itu Betul. sebabnya hati-hati. Yang berikutnya kedua, menikah itu menghabiskan waktu 2/3 dari kehidupan kita. Iya. Jadi sangat penting. Keputusan terpenting pertama itu memilih juru selamat. Keputusan terpenting kedua dalam hidup itu memilih pasangan hidup. Betul. Iya, salah memilih juru selamat, Kekal. binasa, masuk neraka. Nah, salah memilih pasangan hidup, ya neraka dunia juga. Betul. Jadi bagi adik-adikku yang masih SMP, SMA, fokus saja dulu belajar, membangun hidup dan masa depan. Dan kalau sudah selesai kuliah, sudah merasa butuh dan menapaki jalan kemandirian, silahkan cari pasangan hidup, tapi jangan sembrono, sebab nggak bisa ganti-ganti toh. Oke. Ya, nggak boleh ganti-ganti. Juga pacaran gonta-ganti itu nggak benar. Nah. Kalau di Alkitab bilang itu memperdaya gitu. Iya. Jadi jangan gonta-ganti. Sebenarnya sekali kita berani menyatakan cinta, ya, atau berkata maukah engkau jadi temanku selanjutnya, sebenarnya di dalam pernyataan seperti itu sudah ada semacam kepastian bahwa inilah akan jadi suami atau istri. Jadi jangan main-main dengan yang namanya hubungan pranikah. Wah, ini menarik sekali. Terima kasih Pak Joy. Dan tentunya bagi Holy Lovers, di acara podcast Happy Family ini masih banyak hal-hal. Kalau masih penasaran tentang jodoh dan hubungan yang pastinya relationship, kita akan bahas nanti seterusnya. Tapi mungkin kita dibatasi waktu, dan untuk itu terima kasih untuk menonton tayangan ini, dan pastinya semuanya diberkati oleh Tuhan. Bersama saya Christian dan Simon Ganesha, dan di acara Happy Family kali ini kami sampaikan terima kasih dan sampai ketemu di waktu yang akan datang. See you. Kabarkan Injilnya, selamatkan jiwa. God bless you.